Saya dari dulu pengen jadi ASN, Pak. Iya. Nggak mumpuni nilainya. Ya berarti nanti cucunya aja gitu. Oh iya. Anak Anaknya, dulu. Iya. Cucu kayaknya kejauhan. Oke. Nah, yang keempat, program yang keempat. Yang jaminan kematian tadi. Ya, Oke. jaminan kematian itu tadi melindunginya kalau tidak terjadi kecelakaan kerja, ya, maka dia meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Katakanlah sakit nih, Ya. meninggal dunia, maka terlindunginya di jaminan kematian tadi. Oke. Selain asuransi kematian yang di tabungan hari tua. Oke. Jadi ada lagi gitu Ya, kan ya. jadi ada lagi. Jadi selain di THT kita terlindungi, ada apa? Jaminan kematian yang melindungi. Oke. Jadi ada maksudnya gini. Jadi ini guyon ya. Iya. Jadi gini. Kalau si ASN, gitu kan, yang datang ke kita itu perempuan, gitu kan, suaminya meninggal, gitu kan, dia saat menerima haknya pasti menangis. Gitu. Oke. Jadi menangisnya kenapa? Karena suami saya kok hanya dihargai sebesar ini, gitu kan. Tapi beda kalau yang datang laki-laki ini kan. Gimana, Pak? Yang datang laki-laki dia akan tersenyum. Dia berarti kan dapat modal lagi untuk menikah kembali, gitu kan, gitu. Ya kan? Jadi beda gitu paradigmanya yang datang ke kami ini ibu-ibu atau bapak-bapak gitu kan. Ya itu kan maksudnya yang laki-laki, wah saya bisa membuka pintu rezeki yang lain gitu, Pak. Maksudnya kan gitu. Oke. Jadi berarti kalau kita ngomongin masalah status kepesertaannya, setiap orang yang begitu dia terdaftar menjadi ASN, dia udah otomatis akan mengikuti program Taspen ini. Otomatis akan menjadi langsung ke 4 program itu tadi. Jadi kalau yang diangkatnya setelah Juli 2015, maka langsung keempatnya jadi peserta gitu. Ini kalau ngomongin lagi masalah kita mengklaimnya, itu kan biasanya yang kita taunya kalau kita dijamin atau segala macam itu biasanya kadang kan suka ya di luar sana lah pikiran-pikiran kita ribet di luar. Klaimnya gitu ya. Ribet klaimnya. Nah kalau Taspen sendiri itu seperti apa? Iya, kalau ribet masih ke Taspen berarti tidak handal melayani tadi gitu kan. Iya. Karena tadi 1 jam doang harus selesai semuanya kan jadi urusannya. Jadi untuk proses pengajuannya ya sebenarnya selain datang ke kita gitu kan. Kemudian kita juga udah ada pengembangan melalui aplikasi Iklim juga. Oh ada aplikasinya. Aplikasi juga bisa mengajukan lewat elektronik. Jadi tidak perlu datang ke kami, melalui proses itu kita akan langsung proses. Lebih cepat mana, Pak? Lewat aplikasi atau kita datang langsung ke kantor? Sebetulnya harusnya lewat aplikasi lebih cepat. Karena lewat aplikasi kan tidak perlu jeda waktu banyak kan. Kalau lewat datang ke kantor perlu jarak waktu, butuh biaya untuk datang, gitu kan. Kalau itu kan tinggal download aja, tinggal upload aja kan berkasnya. Kita udah terima langsung kita proses. Oke. Nah pada saat si peserta atau si ASN ini pertama kali dia bergabung, misalkan dia menjadi seorang ASN, itu berarti akan didata dulu apakah dia single, apakah dia duda, ataukah dia janda gitu, semuanya itu harus terdata dengan baik dulu gitu kan? Ya kalau bicara sisi pendataan, jadi ini tapi di divisi lain ya. Jadi proses pendataan itu kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Jadi kita ada satu aplikasi yang kita tempatkan di pemerintah daerah. Untuk proses pengolahan gaji. Jadi diupdate setiap bulan ya itu ya Pak ya? Jadi dari data aplikasi tadi yang dipasang, kemudian kita tarik datanya, kita update setiap bulan. Setiap bulan itu. Kemudian selain dari data tadi, secara otomatis kita juga ada connect juga dengan data Dukcapil. Itu juga bisa bagi data update kita. Selain data yang masuk langsung dari sisi pesertanya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin gimana sih caranya supaya si peserta ini tidak kehilangan haknya gitu ya untuk mendapatkan, itu tuh apa yang harus dilakukan sama mereka, atau ada larangan-larangan apa yang nggak boleh dilakukan gitu sama mereka, Pak? Kalau yang berlanjut tadi kan sisi hak pensiun, sisi hak pensiun. Jadi kewajiban sisi peserta pensiun secara otomatis kan kalau terjadi perubahan data maka harus ada laporan ke kita. Katakanlah meninggal, kemudian perubahan data alamat, dan kemudian data nomor telepon dan sebagainya, kirim ke kita untuk bisa kita update. Kemudian ada kewajiban selain itu gitu kan. Untuk pembayaran bulanannya kita ada aplikasi juga, ya, ke digital juga.
apalagi di masa sekarang gitu. Hmm. Jadi namanya ada aplikasi autentikasi. Oke. Ya, aplikasi autentikasi. Jadi si peserta pensiun yang sudah berjalan pensiun maka punya kewajiban setiap bulan, tapi kita bagi-bagi, tidak semua harus setiap bulan. Jadi ada yang setiap bulan harus autentikasi, Oke. ada yang 2 bulan harus autentikasi, ada yang 3 bulan sekali harus autentikasi. Oke. Mendengar pertanyaannya jadi atas 1 bulan itu siapa, 2 bulan siapa, 3 bulan kan gitu kan jadinya. Ya. Ini dimaksud autentikasi 1, 2, 3 itu? Ya, 1, 2, 3. Oke. Kemudian ada juga sebelum 1, 2, 3, ada juga yang prioritas. Jadi yang kita klasifikasikan sebagai taspen prioritas. Oke. Jadi untuk yang prioritas ini bagi Bapak Ibu pensiun yang dalam artian dia public figure, pejabat negara. Oke. Ya, sebenarnya dia tidak punya kewajiban untuk autentikasi, tapi hak pensiunnya akan berjalan terus. Oke. Kenapa seperti itu? Karena saat Bapak Ibu kita meninggal dunia, meninggal dunia, maka taspen akan tahu, kan, bahwa pejabat ini meninggal dunia, kan gitu kan, pensiunan ini bekas pejabat ini meninggal dunia. Dari data media massa, maka kita bisa update data kita. Langsung dari situ. Ataupun ada haknya, maka kita yang aktif. Kalau ada haknya, kita yang aktif. Oke. Ya, karena kita juga ada layanan klaim otomatis. Oke. Maka kita yang aktif untuk membayarkan haknya. Kemudian kalau kita bicara yang 1, 2, 3 tadi, ya, kalau yang 1 bulan, ya, yang setiap bulan harus autentikasi, ya, pakai aplikasi. Kita harapkan sih pakai aplikasi yang di smartphone. Itu atas Bapak Ibu penerima pensiun dana kehormatan dan tunjangan veteran. Oke. Itu tiap bulan harus autentikasi. Itu apa yang dilakukan? Cuma berupa tanda tangan aja? Ya, enggak. Jadi ada aplikasi, Ah. ya, aplikasi yang harusnya di-download Bapak Ibu kita. Ah. Kemudian dari aplikasi tadi, Bapak Ibu tinggal masukkan nomor pensiunnya. Oke. Ya, masukkan nomor pensiun, nanti tinggal ngikutin apa yang diperintahkan oleh aplikasi. Oke. Perintahnya biasanya berkedip gitu kan, kemudian angguk atau geleng, Oke. atau kan buka mulut. Tujuannya apa seperti itu? Tujuannya adalah untuk biar kita tahu bahwa yang bersangkutan tadi masih hidup. Oke. Itu benar dilakukan seperti itu? Betul. Oke. Betul. Unik juga ya Pak berarti ya? Jadi untuk identifikasi kita. Oke. Setelah lakukan autentikasi, maka uangnya bisa diambil langsung ke ATM. Jadi proses pemindahan dari kita kan setiap bulan udah kirim ke rekening, ya, maka kebuka rekeningnya, gitu kan, setelah proses autentikasi tadi.